Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau membahas buku yang judulnya Hikayat Sumatera. Ini karya Fatris MF. Beliau seorang jurnalis, berisi perjalanan beliau saat di Sumatera. Apa yang beliau dapat saat perjalanan di Sumatera, seperti mungkin lebih ke tradisinya, kemudian juga ada pengetahuan-pengetahuan lainnya termasuk sejarah ini, dan bagaimana kondisi Sumatera saat beliau ada di sana, baik dari tradisinya, orang-orangnya maupun lingkungannya. Kemudian ini berisi beberapa subbab. Ini ada, nggak kelihatan ya, ini ada 8 bab. Aku bacain ya, karena di kameraku ini buram. Yang pertama ada Legiun Pendekar, 1000 kunang-kunang di tepian Gansal, dibekuk waktu, gelap terang lembah Lunto, menjinakkan rimba Siberut, kepala untuk Prajna Paramita, pada hari perkabungan itu, dan yang terakhir adalah Gipsi dari Bukit Barisan. Karena ini ada beberapa bab, untuk yang pertama ini aku mau membahas dulu tentang yang bab pertama, yaitu Legiun Pendekar. Semoga aku bacanya benar ya. Legiun Pendekar ini berisi tentang bagaimana ilmu silat dipandang oleh pemerintah kolonial dan bagaimana eksistensinya untuk saat ini. Keterangan waktu saat ini itu sesuai yang dituliskan di buku ya, yaitu pada bulan September tahun 2018. Bab ini diawali dengan cerita polisi Belanda menangkap si Rancak, seorang bandit yang ahli bela diri. Kemudian tulisan ini dilanjutkan dengan cerita lain yang kurang lebih memiliki unsur yang sama, yaitu bandit dengan keahlian bela diri yang dianggap sebagai pembuat onar oleh pemerintah kolonial berhasil dibekuk. Bab ini tidak berhenti pada cerita tersebut, tetapi berlanjut dengan penjelasan mengenai ilmu silat di kota Padang dan Minangkabau. Tulisan ini bersumber dari keterangan beberapa narasumber yang pastinya memiliki pengetahuan di bidang ilmu silat, baik dari ranah akademisi, sastrawan, guru silat, dan juga tokoh silat yang menjadi pewaris silat pauh. Pada tulisan di bab ini pula disampaikan seperti apa filosofi silat dan perbedaannya dengan pencak silat yang sering dipertontonkan di gelanggang. Ini aku bacakan aja ya. Nah, filosofi silat ini tertulis di halaman 22. Penulis bertanya kepada narasumber yang bernama Kasurin, narasumbernya. Penulis bertanya, inikah silat? Seperti apakah filosofi silat yang sebetulnya? Kemudian dijawab oleh Kasurin, yaitu dengan, silat itu filosofinya cuma satu, yaitu membunuh secara cepat. Di gelanggang yang dipertontonkan selama ini, itu tarian, itu pencak. Silat bukan begitu, silat tidak indah. Walau silat pada hakikatnya adalah hubungan dengan Tuhan, menyambung silaturahmi, tetapi silat sama sekali tidak untuk dipertontonkan dan mana mungkin dipertontonkan. Kalau dipertontonkan orang bertarung silat, ya jangan dibatasi geraknya. Masa dalam bertarung ada aturan tidak boleh pukul ini itu? Nah, kalau dipertontonkan, kamu akan melihat tungkai yang patah, mata yang copot, atau usus yang terburai. Tubuh manusia ini terlalu lunak, kamu tahu itu. Tapi di saat tertentu, tubuh manusia juga bisa lebih keras dari baja. Kau tidak mengerti. Kau dididik dengan cara yang berbeda dengan saya. Banyak hal di hidup ini yang tak terjangkau oleh nalarmu. Di penjelasan tersebut, disampaikan secara jelas bahwa ada perbedaan antara silat yang dimaksud oleh Kasurin dan juga pencak silat yang sering dipertontonkan. Nah, kemudian tidak hanya menurut Kasurin, tetapi juga ada silat menurut Sofyan, seorang guru besar silat Harimau Singgalang.
di halaman 29 disampaikan bahwa silat bagi Sofyan adalah upaya menuju Tuhan yang didasari dari pelajaran-pelajaran tarekat, tasawuf, hakikat. Walau dalam teknisnya ia memiliki gerak cepat dan teknik serta serangan yang mematikan. Dari situlah aku mengetahui bahwa silat dan pencak silat itu berbeda menurutku. Pada intinya silat tidak untuk dipertontonkan jika sesuai pada buku ini, pada salah satu narasumber di sini ya. Kemudian pada bab ini ditutup dengan pertanyaan. Jadi bab pertama dari buku Hikayat Sumatera ini ditutup dengan pertanyaan, yaitu pertanyaannya begini. Ini disampaikan di paragraf terakhir ya. Lantas, saya seperti peneliti andal yang sibuk dengan bukti, menanyakan pertanyaan yang sama. Dari manakah silat berasal? Seberapa hebat silat hingga UNESCO menasbihkannya sebagai warisan tak benda? Untuk apa jadi pesilat? Kenapa? Apa? Gitu. Jadi itulah isi dari bab pertama Legiun Pendekar. Ini kan nggak kelihatan kalau di kamera. Aku di sini ingin menyampaikan apa isi buku ini. Jadi aku nggak menyampaikan pendapatku secara luas, tetapi aku hanya menyimpulkan sedikit seperti contohnya tadi, yaitu perbedaan silat dan pencak silat ya. Jadi mungkin untuk video ini itu saja. Sebenarnya di buku ini juga ditunjukkan ada beberapa fotografi yang pastinya diambil saat perjalanan di Sumatera ya. Fotonya hitam putih gini ya. Jadi itu dulu dari aku. Itu aja penyampaianku untuk buku ini, bab pertama dari buku ini. Mungkin selanjutnya aku akan melanjutkan membaca buku Hikayat Sumatera ke bab selanjutnya, atau mungkin jika ini nanti sudah selesai, aku bisa lanjut ke buku selanjutnya. Jadi gak hanya buku ini aja, karena ini kebetulan bukunya per bab, jadi aku bahasnya per bab. Kalau misalnya bukunya fiksi kayak novel mungkin langsung satu video, tapi karena ini non fiksi dan kayak perjalanan gitu, di bagian per bab dan gak nyambung dari satu ke yang lain, aku bahasnya per bab. Jadi segitu dulu dari aku. Kalau ada kekurangannya mohon maaf ya. Mungkin nanti kalian bisa memberi saran bagaimana untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih.